Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renaldo Leonard Kaudilo, Baristika Utama Abdi Husada Tulungagung, nomor induk mahasiswa A2R17067, yang akan menjelaskan penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Yang pertama, definisi adalah kinerja adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Penilaian kerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas. Berikut prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, evaluasi. Pekerjaan sebaiknya didasarkan kepada standar pelaksanaan kerja, orientasi tingkah laku untuk posisi yang ditepati. Yang kedua, simple, tingkah laku perawat yang cukup representatif sebaiknya diamati dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjanya. Yang ketiga adalah perawat sebaiknya diberikan salinan deskripsi kerjanya, standar pelaksanaan kerja, dan bentuk evaluasi untuk meninjau ulang sebelum pertemuan evaluasi sehingga baik perawat maupun supervisor dapat mendiskusikan evaluasi dalam kerangka kerja yang sama. Kemudian yang keempat, penilaian kinerja perawat sebaiknya menunjukkan segi-segi di mana pelaksana sudah memuaskan dan hal yang perlu diperbaiki. Yang kelima, manajer sebaiknya menjelaskan area mana yang akan diprioritaskan. Yang keenam, pertemuan evaluasi sebaiknya dilakukan pada waktu yang cocok sebagai perawat dan manajer. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah laporan evaluasi maupun pertemuan sebaiknya disusun dengan rencana sehingga perawat tidak merasa kalau pelaksanaan kerjanya sedang dianalisa. Yang berikutnya adalah manfaat. Yang pertama, meningkatkan presentasi kerja. Yang kedua, mendorong meningkatkan SDM secara keseluruhannya. Yang ketiga, merangsang minat dalam mengembangkan pribadi. Yang keempat, membantu RS untuk dapat menyusun program mengembangkan dan melatih staf yang lebih tepat guna. Yang kelima yaitu menyediakan alat dan sarana untuk menyandingkan presentasi kerja dengan meningkatkan gajinya atau standar imbalan yang baik. Yang terakhir atau yang keenam, mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Proses kegiatan penilaian kerja ada 5, yaitu yang pertama, merumuskan tanggung jawab dan tugas apa yang harus dicapai oleh staf keperawatan. Yang kedua, menyepakati sarana kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan untuk kurun waktu tertentu. Yang ketiga, melaksanakan monitoring atau koreksi dan memberikan kesempatan serta membantu untuk memperluas oleh stafnya. Yang keempat adalah menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan presentasi yang dicapai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditentukan. Yang terakhir, memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang dinilai. Alat ukur yaitu efektif. Yang kedua, direncanakan untuk mengukur bias. Yang ketiga, meningkatkan objektif yaitu kemampuan untuk mengalihkan dari sendiri secara emosional dari suatu keadaan untuk mempertimbangkan fakta tanpa adanya penyimpangan oleh perasaan pribadi.
Yang keempat yaitu menjamin keabsesan dan ketahanan. Jadi jenis alat evaluasi pelaksanaan kerja perawat, yaitu yang pertama ada laporan yang berisi pimpinan atau atasan diminta memberikan komen atau komentar tentang kualitas pelaksanaan kerja bawahan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, karena tidak adanya petunjuk yang harus dievaluasi sehingga penilaian cenderung menjadi tidak sah. Yang ketiga, objektif karena penilaian hanya berfokus pada salah satu aspek. Yang kedua adalah checklist pelaksanaan kerja yang berisikan checklist terdiri dari daftar kriteria pelaksanaan kerja untuk tugas yang paling penting dalam deskripsi kerja karyawan. Yang berikutnya lampiran kerja, lampiran formulir di mana nilai dapat menyatakan apakah bahwa dapat memperlihatkan tingkah laku yang diinginkan atau tidak. Standar instrumen penilaian kerja perawat, yaitu standar praktek keperawatan oleh PPNI tahun 2000 yang mengacu dalam tahap proses keperawatan yang meliputi 1. Pengkajian, 2. Diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Standar yang ke-1 adalah pengkajian keperawatan. Kriteria pengkajian keperawatan yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara anamnesa atau observasi. Yang kedua adalah sumber data adalah klien, keluarga, atau orang yang terdekat. Yang ketiga dapat dikumpulkan dengan difokuskan untuk mengidentifikasi, contohnya status kesehatan klien masa lalu, status kesehatan klien saat ini. Yang berikutnya status biologis, psikologis, sosial, spiritual. Berikutnya respon terhadap terapi. Kemudian standar yang kedua diagnosa keperawatan. Kriteria proses. Yang pertama, proses diagnosa terdiri dari analisa. Berikutnya yang kedua adalah diagnosa keperawatan terdiri dari masa. Yang ketiga, bekerja sama dengan klien dan petugas kesehatan lain untuk memodifikasi diagnosa keperawatan atau memvalidasi proses keperawatan. Yang berikutnya adalah melakukan pengajian ulang dan refleksi diagnosa berdasarkan data terbaru. Standar yang ketiga perencanaan keperawatan, yaitu kriteria proses meliputi perencanaan terdiri dari penerapan, prioritas, masalah, tujuan, dan rencana tindakan keperawatan. Yang berikutnya bekerja sama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan. Yang ketiga, perencanaan bersifat individu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien. Yang keempat, mendokumentasi rencana keperawatan. Standar yang keempat yaitu implementasi, meliputi kerjasama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Berikutnya kolaborasi dengan tim, melakukan tindakan keperawatan, memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep. Yang berikutnya mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan respon klien. Standar evaluasi yang kelima adalah merencanakan evaluasi hasil intervensi secara komprehensif, tepat waktu, dan terus menerus. Yang berikutnya menggunakan data dan respon klien dalam mengukur perkembangan ke arah mencapai tujuan.
Yang berikutnya memvalidasi dan menganalisa data baru dalam tema teman sejawat. Yang berikutnya bekerja sama dengan klien keluarga untuk memodifikasi perencanaan. Masalah dalam penilaian pelaksanaan kerja. Yang pertama, pengaruh halo effect, yaitu adalah tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja bahwa terlalu tinggi karena salah satu alasan. Yang kedua, pengaruh Horn adalah kecenderungan untuk menilai pegawai lebih rendah dari melaksanakan kerja yang sebenarnya karena alasan-alasan tertentu. Audit keperawatan. Audit keperawatan adalah pemeriksaan berbagai data. Yang pertama adalah audit mutu. Audit mutu adalah suatu interaksi terhadap ketaatan organisasi untuk mendapatkan standar mutu. Tujuannya adalah menjamin bahwa proses quality control berada pada tempatnya dan ditindaklanjuti atau berisi suatu daftar langkah-langkah proses maupun yang vital untuk efektivitas seluruh mutu produk. Desain audit mutu yaitu untuk menjamin 3 pertanyaan mendasar tentang organisasi yang akan diaudit. Yang pertama adalah apakah organisasi mempunyai sistem mutu. Yang kedua, apakah sistem mutu diikutin. Yang ketiga, apakah sistem efektif. Indikator penilaian mutu usaha keperawatan. Yang pertama adalah input M1 sampai M5. Yang kedua, proses adalah semua kegiatan dokter, perawat, dan tenaga profesional lain yang mengadakan interaksi secara profesional dengan pasien dapat menilai tentang penyakit pasien mengenai diagnosa, rencana tindakan, penanganan, dan prosedur tindakan. Yang berikutnya, outcome atau hasil akhir kegiatan dokter, perawat, dan tenaga profesional lain terhadap pasien. Yang pertama yaitu indikator mutu yang mengacu pada aspek pelayanan, meliputi angka infeksi nosokomial, yang kedua angka kematian kasar, yang ketiga kematian pasca bedah, yang keempat kematian ibu melahirkan, yang kelima kematian BBL, yaitu yang kedua selanjutnya adalah indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efektif RS, meliputi yang pertama unit terus rawat jalan, berikutnya jumlah penderita yang mengalami dekubitus, yang ketiga jumlah penderita yang jatuh dari tempat tidur. Yang ketiga adalah indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien dapat diukur dengan yang pertama jumlah keluhan dari pasien atau keluarga, yang kedua surat membaca di koran, yang ketiga surat kaleng, yang keempat surat masuk di kotak suara dan lainnya. Yang keempat adalah indikator cakupan pelayanan sebuah RS terdiri atas yang pertama jumlah dan persentasi kunjungan perawat jalan atau inap menurut jarak RS dengan asal pasien. Yang berikutnya adalah jumlah pelayanan dan tindakan. Jumlah tindakan pembedahan, jumlah kunjungan SMF spesialis.
Yang kelima adalah indikator mutu yang mengacu pada keselamatan pasien. Pasien terjatuh dari tempat tidur atau kamar mandi. Yang kedua adalah pasien diberi obat salah. Yang ketiga tidak ada obat atau alat emergensi. Yang keempat tidak ada oksigen. Yang kelima tidak ada suction. Yang keenam tidak tersedia alat pemadam kebakaran. Yang terakhir yaitu pemakaian air, listrik, dan gas, dan lain-lain. Berikutnya adalah indikator keselamatan pasien di SGH atau Singapore General Hospital pada 2016. Pasien jatuh. Yang kedua, pasien melarikan diri atau pulang paksa. Yang ketiga, jumlah pasien flavitis, jumlah pasien ulcus decubitus. Yang keempat adalah pasien tusukan infus berkali-kali, komplain pasien perawat kurang terampil. Yang kelima dengan 5T, tepat jenis, dosis, pasien, cara, dan waktu. Audit personal yaitu ada dua, yaitu yang pertama pendekatan teknis audit personal. Yang pertama pendekatan komparatif, pelaksanaan dengan cara membandingkan organisasi perusahaan lain. Yang kedua pendekatan wewenang diri dari luar, bergantung pada penemuan oleh para ahli konsultan dari luar organisasi. Yang tiga pendekatan statistik, dengan menggunakan data yang ada disusun standar secara statistik dengan beberapa program dan kegiatan yang dievaluasi. Yang keempat adalah pendekatan kepatuhan, yaitu dilakukan dengan cara mengambil sampel elemen-elemen, misalnya pelanggaran peraturan, untuk mengetahui kebenaran terjadinya pelanggaran tersebut. Yang kelima pendekatan MBO atau Management by Objective, dengan membandingkan hasil kegiatan personal dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan audit yaitu judul. Yang pertama judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga ringkasan, yang keempat masalah pokok, tujuan audit, analisa, evaluasi, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam isi, berisi daftar fakta, pandangan serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan dan saran. Yang ketujuh sumber data. Yang kedelapan lampiran yang dianggap penting. Sekian itu tadi penjelasan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.